Fikih itu artinya paham. Ajaran Islam itu ada 3 persoalan pokok. Yang pertama, persoalan akidah. Akidah itu ya tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Akidah itu di hati. Persoalan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari kemudian, iman kepada takdir. Yang kedua, persoalan akhlak. Akhlak itu adalah pembersihan hati. Jadi hati itu adalah sesuatu yang mahal nilainya. Akhlak itu letaknya di hati. Maka yang pertama adalah pembersihan hati dari segala kotoran-kotoran hati. Misalnya takabur, sombong, iri hati, kikir, dan sebagainya. Setelah hati ini bersih, diisi dengan akhlak yang terpuji. Ya, di antaranya sabar, syukur, dermawan, pemaaf, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bicara tentang syariah. Ya. Syariat itu secara hukum. Bicara hukum, ya itu letaknya perbuatan. Jadi kalau akidah dan akhlak tadi di hati, hukum itu perbuatan. Jadi perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan ya kita Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Itu fikih. Fikih artinya paham. Ya, kalau paham itu adalah anugerah Allah. Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid dini. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka diberi pemahaman dalam agama. Ya, jadi syukurlah Ananda ini yang sempat sekolah di Mahat Al-Junaidiyah. Yang hadir ini rata-rata santri baru ya? Hah? Santri baru ya? Santri baru dan santri tak, Ustaz. Oh, ada santri lama di sini? Santri lama ada, Ustaz. Oh, santri baru ya, karena saya belum kenal juga semuanya. Jadi, saya tampilkan kitab, Ustaz. Ya, jadi kitab yang biasa diberikan kepada saya biasa Fathul Qarib. Fathul Qarib ini, ya tapi dalam penjelasan biasa saya hubungkan dengan kitab-kitab yang lain. Ya. Ya sebentar dulu, jadi karena ada penjelasan dulu. Jadi kita bicara fikih, ya kita perlu bicara dulu tokoh-tokoh fikih atau ulama fuqaha. Ulama yang mendalam ilmunya di segi fikih namanya fuqaha. Ulama fuqaha yang terkenal itu adalah pertama Abu Hanifah. Jadi jangan ditampilkan dulu kan, belum ada di sini. Ya, belum ada di situ ya. Saya ambil dari kitab lain dulu. Abu Hanifah ini namanya An-Nu'man ibnu Sabit, muassis al-mazhab al-Hanafi. Nu'man ibnu Sabit, pendiri mazhab Hanafi. Beliau lahir tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150. Beliau lahir tahun 80 Hijriah,
Jadi 80 tahun setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah lahir Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah ini tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Ya, dia meninggal tahun 150 Hijriah. Ya. Abu Hanifah ini namanya An-Nu'man ibnu Sabit. Beliau seorang kaya. Imam Syafi'i mengakui kepakaran Abu Hanifah dari segi fikih. Beliau menyatakan, Imam Syafi'i ini pengakuan Imam Syafi'i, An-nasu fil hik, An-nasu fil fikhi iyalu ala Abi Hanifah. Jadi kalau fikih, bicara fikih, Abu Hanifah pakarnya. Ya, Abu Hanifah itu adalah tokohnya. Ini pengakuan Syafi'i, keluarganya Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, ya, Malik bin Anas. Jadi Malik bin Anas ini lahir tahun 93 Hijriah. Dan meninggal tahun 179. Beliau adalah muassis al-mazhab al-maliki. Beliau adalah pendiri mazhab maliki. Jadi beliau besar, lahir, akan meninggal di Madinah. Ya. Persoalan ilmu agama, beliau tidak pernah keluar, meninggalkan Madinah, kecuali ke Mekah untuk menaik ibadah haji. Bagi Imam Malik, belajar ilmu agama, Madinah cukup. Ya. Sehingga ya beliau betul-betul mendalami hadis Nabi. Imam Malik dikenal sebagai tokoh ahlul hadis. Ini gurunya Imam Syafi'i. Penghormatan Imam Malik terhadap hadis Nabi, ketika beliau sudah usur, sudah tua, beliau tidak kuat lagi ke sekolah, ke pesantrennya, madrasahnya mengajar. Jadi beliau mempersiapkan diri rumah. Di rumahnya itu ada muridnya yang ditugasi untuk menerima tamu. Kalau ada orang yang bertanya, ya ketemu oleh muridnya itu sampaikan Imam Malik apa maksud kedatangannya. Kalau ingin bertanya masalah fikih, ya Imam Malik keluar menjawab, melayani tamunya, menjawab persoalan-persoalan fikih yang ditanyakan. Kalau tamunya itu butuh hadis Nabi, ya maka Imam Malik tidak langsung keluar, beliau dulu mandi, pakai sorban, pakai pakaian yang rapi bersih, pakai wangi-wangian, lalu keluar menjawab ya pertanyaan tamunya tentang hadis Nabi. Begitu penghormatan Imam Malik terhadap hadis Nabi. Ya, luar biasa. Yang ketiga adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i yang dikenal dengan Syafi'i, Imam Syafi'i. Namanya adalah Muhammad bin Idris Al-Qurshi Al-Hashimi Al-Muttalibi Ibni Al-Abbas Ibni Utsman bin Syafi'i rahimahullah. Jadi Syafi'i itu neneknya yang kesekian itu. Kalau namanya sendiri Idris Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Ya, luar biasa ini. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, Palestina. Ini beliau lahir di Gaza, Gaza itu Palestina ya. Jalur Gaza. Pada tahun 150. Jadi tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, tahun lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah melihat Imam Abu Hanifah, tidak pernah belajar langsung sama Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah meninggal, ya baru lahir Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Ya. Watufiya fi Misra'am, beliau meninggal di Mesir. Ya. Karena Imam Syafi'i ini ya melalang buana mencari ilmu. Beliau meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya Imam Syafi'i itu cuma sekitar 54 tahun. Saya lebih tua sekarang ini. Dari Imam Syafi'i, saya sudah 56.
Imam Syafi'i cuma 54 tahun dia meninggal dunia. Ba'da mauti abihi fi Gaza wa ba'da sanataini min waladihi hamalat ummuhu ila Makkah mautina abaihi fanasha fihi fanasha biha yatiman wa hafiza al-Qur'ana fi shibahu. Setelah meninggal ayahnya di Palestina ketika beliau umur 2 tahun. Jadi 2 tahun umurnya Syafi'i itu sudah yatim. Ayahnya meninggal. Miskin ya. Kalau tadi Abu Hanifah itu kaya. Abu Hanifah itu pedagang ya, pedagang kain, kaya dia. Imam Syafi'i orang miskin. Tapi baru berumur 2 tahun ayahnya meninggal. Ya. Hamalat ummuhu ila Makkah mautina abahi, lalu ibunya membawa kembali ke Mekah. Karena memang asalnya Mekah. Ya. Jadi leluhurnya Imam Syafi'i itu memang dari Mekah. Ya, dari Mekah, jadi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panasya biha yatiman, tinggal di Mekah sebagai seorang anak yatim. Baru 2 tahun setelah lahir ya ayahnya meninggal. Kalau Nabi kan 2 bulan dalam kandungan sudah yatim. 6 tahun ibunya meninggal. Ya. Jadi 2 tahun umurnya Imam Syafi'i, ayahnya meninggal. Wa hafizal Qur'an fi shibahu, tapi Imam Syafi'i ini punya otak yang cemerlang. Beliau menghafal Al-Quran itu masih kecil. Ya masih kecil sudah hafal Quran 30 juz ya. Luar biasa ya. Masih anak-anak ya. Jadi saya sampaikan anak-anak semuanya ini yang masih muda-muda ini otaknya masih segar. Jangan terlalu main game ya. Manfaatkanlah waktunya untuk mengaji, menghafal Al-Quran. Karena ada masa-masa nanti susah menghafal. Nah, sekarang ini masih segar ya. Belum banyak ingatan yang lain. Ya, belum banyak tugas-tugas. Maka manfaatkan waktumu, kesempatanmu itu untuk menghafal, mengaji, belajar. Imam Syafi'i hafal Quran ketika beliau masih kecil, masih ya mungkin kalau sekarang ya masih umur SD. Kalian ini sudah ya SMP, sudah 12, 13, 14 tahun ini. Summa kharaja ila Huzail bil Badiyah wa kanat absarul Arabi. Imam Syafi'i pergi ke dusun, pergi ke desa untuk belajar bahasa Arab yang fasih. Jadi meskipun di kota sudah belajar, tapi bahasa Arab beda kan bahasa di dusun. Ya, beliau belajar bahasa Arab yang fasih. Beliau menghafal syair-syairnya dan sebagainya. Beliau belajar di Mekah. Ya, gurunya namanya Khalid Az-Zanji. Jadi belajar di Mekah. Hatta uzina lahu bil ifta wa huwa ibnu khamsi asyara sana. Dan beliau diizinkan memberi fatwa. Fatwa itu ya, jadi memberi fatwa itu tidak sembarang. Tidak semua ulama bisa memberi fatwa. Ya, tidak semua mubalik boleh berfatwa. Ya, persoalan mampu atau tidak. Imam Syafi'i itu sudah diizinkan memberi fatwa, sudah diberi kesempatan memberi fatwa ketika beliau berumur 15 tahun. Kalau 15 tahun, ya kalau kita di sini baru kelas 3 SMP. Kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah ya umur 15 tahun Imam Syafi'i sudah ulama besar. Saya harapkan anak-anak juga begitu. Ya jadi programkan 3 tahun di sanawiyah, 1 tahun kelas 1 hafal 5 juz. Kelas 2 hafal 5 juz. Kelas 3 5 juz. Jadi 15 juz target sanawiyah. Alia lagi 3 tahun, 5 lagi, tambah lagi 15 juz, 30 juz. Ya, targetnya itu. Usahakan itu. Jadi itu juga sekolah juga ya, sekolah sambil menghafal. Sekolah sambil menghafal. Jadi 5 juz tahun insya Allah bisa, insya Allah. Di program itu.
5 juz setahun. Imam Syafi'i 15 tahun, umur 15 tahun sudah diberi izin untuk berfatwa. Ya, ketajaman otaknya Imam Syafi'i luar biasa. Lalu beliau tidak puas dengan ilmu yang diperoleh di Mekah. Beliau pindah ke Madinah. Beliau belajar sama Imam Malik. Ya, jadi Imam Malik itu gurunya Syafi'i. Jadi meskipun antara guru dengan murid, ya ternyata terdapat perbedaan pendapat. Banyak. Syafi'i sebagai murid, Imam Malik sebagai guru, ternyata banyak pendapatnya berbeda. Contohnya, kalau wudhu, kalau Maliki wajib membasuh seluruh kepala. Jadi begini, seluruh kepala. Kalau Syafi'i sebagian kepala, sah. Ya. Kalau bersentuhan dengan perempuan, bagi Syafi'i batal wudhu. Syafi'i, Malik tidak. Ya, kalau Maliki tidak. Kalau Syafi'i wajib membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat ya wajib membaca Fatihah. Karena basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, menurut Syafi'i itu ayat dari Al-Fatihah. Tapi kalau Maliki tidak. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu sah bagi Maliki. Ya, ternyata banyak persoalan-persoalan berbeda. Jadi persoalan berbeda itu biasa. Tidak mengapalah kalau Anda berbeda pendapat dengan kami ini guru-gurunya. Ya, itulah fikih. Ya, tapi bukan berarti perbedaan pendapat membuat kita terpecah ya. Fikih kan paham, tidak bisa juga dipaksakan. Beliau menghafal Al-Muwatta itu alayali 9 malam saja. Luar biasa memang ya. Kitab Muwatta itu tebal buku. Kitab Muwatta itu kitab hadis yang pertama. Sekaligus kitab fikih yang disusun oleh Imam Malik. Imam Syafi'i menghafal hanya 9 malam. Ya, luar biasa. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini adalah muridnya Syafi'i. Ya, beliau juga luar biasa sampai-sampai Imam Syafi'i juga mengakui kehebatan dan kepakaran Imam Ahmad bin Hambal ini. Ya, itu tokoh-tokoh fikih. Ketika kita bicara fikih, ya, jadi bicara tentang perbuatan manusia. Jadi fikih adalah atau hukum adalah kitabullah, kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ya. Perbuatan mukallaf itu seperti salat. Ya. Coba bisa ditampilkan buku kitabnya. Enggak. Bisa ditampilkan kitabnya. Tadi ambil kopi. Ya. Jadi bicara tahara ya, bicara kita tentang fikih biasanya bab pertama itu tahara. Ya, karena salat adalah rukun ya, Islam yang harus dilaksanakan. Salat adalah agama. Tidak jelas ya, tidak jelas saya lihat ini. Tidak jelas di kopinya. Oh jangan ambil dulu, coba jangan ditembakkan tidak jelas kopiannya ya, dapat ya. Ya dulu nanti. Tidak jelas juga kopi yang saya lihat itu. Ya. Salat itu kan ada rukun. Salat itu ada rukunnya, ada syarat. Apa itu bedanya syarat dan rukun? Syarat, rukun. Syarat sahnya salat, rukunnya salat. Apa bedanya syarat dan rukun? Ini sering saya tanyakan dalam ujian. Mahasiswa juga. Syarat adalah sesuatu yang harus ada. Rukun juga sama. Jadi persamaannya adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu ibadah, suatu amalan. Syarat, rukun sama-sama harus ada. Bedanya syarat adalah bukan bagian. Kalau rukun adalah bagian. Ya, rukun adalah bagian. Jadi kalau saya contohkan dan berkali-kali saya biasa beri contoh ini, kalau misalnya onde-onde. Siapa yang suka makan onde-onde?
Ah, Sulfikar. Suka makan dondel Sulfikar. Heril. Kalau Heril dari mana Heril? Kampungnya Heril. Ah, Ahmad Khalis. Iman Amalik. Gading Perdana. Kalau Gading dari mana Gading? Kampungnya Gading di mana? Ah, dengar suaraku Gading? Ya, jadi misalnya onde-onde. Ya, onde-onde itu kan, ya, onde-onde ya, contoh onde-onde. Itu bahannya kan labu, tepung ya, gula, apalagi air, apalagi kelapa. Itu bahannya itu namanya rukun. Ya, tapi onde-onde tidak bisa jadi kalau tidak ada api, tidak ada kompor, tidak ada panci. Panci itu adalah syarat, Ini bukan bagian. Ya, sama-sama harus ya, ingat ya. Jadi sama-sama harus ada. Jadi rukun dan syarat sama-sama harus ada. Bedanya rukun adalah bagian. Kalau syarat bukan bagian. Contoh, salat ya. Rasanya salat kiblat. Tidak sah salat kalau kita menghadap ke timur, kecuali kalau di pesawat ya. Ya, menghadap kiblat. Harus suci. Tidak sah salat kalau kita tidak berwudu, ya. Karena tidak suci, jadi tidak memenuhi syarat. Harus masuk waktu. Tidak sah salat tak kalau kita salat duhur pada pukul 10 pagi. Karena harus masuk waktu, syaratnya masuk waktu. Menutup aurat, tidak sah salat kalau kelihatan aurat, tidak tutup ya. Itu syarat. Ah, sekarang rukunnya gimana rukunnya ya? Baca Fatihah, sujud, ruku, berdiri, tasyahud. Nah, itu rukun. Ya, jadi sudah bisa bedakan ya antara syarat dan rukun. Ya, jadi syarat dan rukun persamaannya sama-sama harus ada. Sama-sama harus ada untuk suatu ibadah. Syarat adalah bukan bagian, rukun adalah bagian-bagian. Ya, sekarang syarat sahnya salat itu satu di antaranya adalah suci. Suci badan, pakaian, tempat dari najis. Suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, ya misalnya kalau kita kencing, itu hadas kecil namanya. Hadas besar, misalnya kalau perempuan wanita haid dan datang bulan itu hadas besar, keluar air mani, hadas besar. Ya. Itu suci dengan mandi janabah. Ya. Jadi seperti ini kalau kita bicarakan dalam fikih ini, mata pelajaran kita ini, pengajian ini, yang berkaitan dengan ibadah, perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya baik hadas kecil maupun hadas besar itu diangkat jadi hadas kecil diangkat dengan wudhu, hadas besar diangkat dengan mandi. Wudhu dan mandi tentu menggunakan air. Nah, makanya di awal-awal pembahasan biasa kita fikir itu biasa tohara. Bagaimana itu bersuci? Tohara kan bersuci. Kalau toharanya tidak beres, dia tidak sah salat. Makanya istinja penting. Dulu waktu masih di SD kita kan diajar cara istinja. Palesangi tekena, palesangi lengona, palesangi baungna. Jadi kalau kita kencing, kita berak, masih bau, berarti belum bersih. Baginya pakai sabun, hilangkan baunya. Itu harus. Ya sekarang jadi yang dipakai berwudu, dipakai mandi janabah air. Nah sekarang kita bicara air. Aksamul miyah, pembagian air. Ada berapa macam air? Ada 3. Yang pertama, ya coba dengar jangki Mamedi, ya nanti ini bisa Anda sampaikan sama nenek tak, sama ibu tak, sama ayah tak di rumah.
Ya, jangan hanya untuk Anda, tapi ya untuk masyarakat, untuk orang lain juga ya. Sampaikan ini kami dapat dari guru kami. Air itu ada 3, ya. Yang pertama air mutlak. Air mutlak atau bagusnya ini mungkin didamping ayahnya bagus ya, ibunya, atau didamping oleh neneknya. Silakan. Panggil nenek tanda-tanda untuk mendampingi sekaligus mendengarkan pengajian juga. Ya, Ya mendampingi cucunya supaya cucunya juga jangan main-main. ya. Jangan main media. Jadi Ya. ketika orang tua tadi dekat tak, kakak tak Dan kasih mengapa? Ya, silakan. dan mengapa? Bisa didengar dulu sampai kira-kira bisa didengar berapa orang di sini aja ini. Kalau di situ. Di- 2 orang, 3 orang bisa. Bisa Ustaz, Ada pendamping di situ. bisa Ustaz. Ya, di dekatnya itu kan bisa mendengar, bisa sekali mendapatkan pengajian. Iya Ustaz. Ya, ya bisa diarahkan nanti ke situ. Sekaligus mengawasi santri ini. Ya. Jadi air itu kan ada air mutlak. Jadi bagi orang tua yang tidak sempat kesempatan pesantren sekarang ini. Ya, kesempatan kita ya mendapatkan ilmu dari guru-guru kita di pesantren. Ya, nanti kan guru-gurunya bergantian. Jadi kami senang kalau ada orang tua mendampingi. Apa perlu neneknya? Silahkan. Ya, silahkan. Sekaligus ya ini kita ilmu ini mau disebar supaya banyak yang nikmati. Saya banyak yang jadi ibu-ibu, bapak-bapak ya yang tidak sempat dulu waktu kesini pesantren, mungkin cepat kawin waktu ya dulu ya atau apa persoalan sehingga tidak sempat pesantren karena satu lain faktornya ya. Insya Allah kita ini kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari ya ini yang kami sampaikan ini dasar-dasar sekali ya. Nah, sekarang ya kita bicara air. Pak Kodena sejene, dia sesampainya di galeri Nagamata, runtuh. Nah sekarang kita bicara air. Air itu ada 3 ya. Ya ada 3. Yang pertama air mutlak. Air mutlak itu artinya air suci mensucikan. Jadi wema pacing, wadi itu dipakai apa pacing. Jadi airnya bersih, suci, jadi lain bersih, lain suci. Air suci. Air suci bisa dipakai bersuci, jadi airnya suci dan mensucikan. Airnya suci bisa dipakai bersuci, bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi janabah, bisa dipakai memandikan mayat, jenazah, mayat. Ya. Yang mana itu air suci mensucikan? Ya air sumur. Bubung ya, bubung. Air sumur. Air laut. Kok air laut suci? Ya suci. Apa ya tidak masalah. Jadi lain bersih, lain suci. Air selokan itu suci, tapi tidak bersih. Air banjir ya. Banjir. Ada yang tinggal di Palima di sini? Palima, Cenrana. Biasa kalau hujan kan banjir ya. Airnya itu kotor. Tapi sebenarnya itu suci, bisa dipakai berwudu. Ya selama tidak ada najis kelihatan di situ. Ya setiko begini selalu orang kotor jambak kotor malau wae. Bagaimana air itu bisa dipakai? Karena air banyak. Jadi air suci seperti air sumur, kue bosi, kue salo, kue utang, kue sinoddo. Di mana dipakai majenero? Ya, itu pertama. Yang kedua, air suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Ue mapaci, neke deno dia dipakai mapaci, deno dia dipakai majenne. Ya, jadi ue mapaci, deno dia dipakai majenne. Ya, itu ya kan? Ya, pertama, air bercampur dengan sesuatu yang suci, tapkin di warnana, tapkin di bauna, tapkin di tirasana, misalnya sepang. Jadi sepang, mapaci kan sepang, mapaci pak bepala, diter sepang yang ya fuji minus sepang. Malika sepang apa terweo ngalodi no, pak borto karena.
Enak kan, wangi tadi. Itu suci, bersih, suci. Tapi dia dipakai majenne, nah sabab tapi di warna. Nah, jadi di pak dare lo kaki di dare ta tiki we di cere lo ni lisu mega kowe di cere daripada dibuat bawangi ajene bawan itu sepang itu oh dia di kenapa karena tapi itu warna ya Ada ya dia santunnya, dipakai ya ada jadi santunnya dia yang dipakai majenne bahasa Bugis, Ustaz. karena tapi itu warna macam lah ya nah di kopi kan tapi itu warna ya rega lo ma più sa pinatore pegge ma pegge dia tuh dipakai majen nih apa mau pegge nih mungkin ada bertanya bagaimana air laut ya air laut tidak mengapa karena memang tempatnya begitu dimaafkan kalau air laut yang dimaksud di sini berubah ya sengaja taruh pegge dia no dipakai majennya kalau dia nak kata ini ya dia magaga misalnya dia tuh usalo salo cendrana banjiri atau kuki di galungnya kita pergi ke sawah Furki ada kala Indonesia nih misalnya kita di sawah kita mau berwudu air sawah kan coklat berarti berubah warnanya kan air itu putih berubah jadi coklat bagaimana ini boleh dipakai ya boleh karena memang tempatnya tidak mengapa itu boleh dipakai berwudu ya kalau sengaja taruh coklat tidak boleh atau misalnya kolamnya sudah lama tidak pernah dibersihkan semua warnanya hijau biasa kan ada di kampung ada sumur banyak daun-daun yang jatuh akhirnya baunya bau belang seperti itu tidak bisa dipakai karena tempatnya memang gitu susah diukur atau ada air taruh apa sih obat kaforit bau kaforit ya gimana itu boleh karena itu adalah memang obatnya air itu bisa dipakai ya jadi itu ya jadi airnya suci bisa dipakai bersuci ya yang kedua air suci tidak bisa dipakai bersuci itu tadi air suci bercampur sesuatu yang suci tapi bauna misalnya air taruh minyak parfum harum baunya atau taruh bunga harum baunya tidak bisa dipakai bersuci makanya kalau kita memandikan mayat persiapan airnya itu ada 3 air yang dipakai 1 air tidak ada campurannya ya itu kan itu yang wajib itu yang satunya lagi dicampur dengan daun bidara untuk bunga pewangi satunya campur kapur barus harus ada air tidak ada campurannya karena itu ya yang ada campur itu tadi yang lain kan sunatnya itu untuk pengharum yang kapur barus ya supaya jangan cepat dimakan oleh serangga-serangga tanah ya. Gitu. Jadi air suci bercampur sesuatu yang suci berubah warnanya misalnya sepang berubah baunya misalnya taruh dari parfum tidak boleh dipakai harum kan yang kedua rasanya campur gula misalnya teh ya air teh manis tidak boleh dipakai ya yang kedua air suci tidak bisa dipakai bersuci air buah-buahan misalnya air kelapa ya air kelapa itu ya enak kan diminum ya saya itu ya selalu ada atau rata-rata ada kelapa di kulkas saya suka minum kelapa campur dengan alpukat campur dengan kelapa muda kelapa campur dengan pepaya enak kasih sedikit tape enak sekali lalu campur sedikit kacang ya kacang tanah enak sekali ya jadi air kelapa tidak bisa dipakai berwudu tidak bisa dipakai majenne air kelapa iya kan minum saja air kelapa jadi itu ya air buah-buahan atau misalnya semangka dia peras dia jus
airnya mau dipakai berwudu tidak boleh. Ya, air dari buah-buahan. Nah, kemudian air mustamal. Mustamal ini sudah dipakai. Apa itu air mustamal? Sudah terpakai. Yang mana itu mustamal? Jadi Anda semuanya kalau di rumah ya berwudu hati-hati. Kalau airnya sedikit, misalnya kolam, aja mau konyol-konyol, jangan berwudu di atasnya kolam. Sebab sisa-sisa wudhu kita jatuh di kolam atau di ember, ambil lagi. Kalau kolamnya kecil, jadi kolam-kolam becu atau ke baskom, panten. Ya panten, nah, ya majennya di sana panten ya. Sisa-sisa wudhunya jatuh lagi di ember. Itu diambil lagi cuci kaki. Atau sebentar semua salat subuh diambil lagi. Itu mustama tidak bisa dipakai. Jadi bagaimana caranya ya amannya kita pakai ya langsung dari dinamo. Misalnya mau mandi janabah langsung pakai dinamo, pakai air baru dari sumur. Lebih aman. Itulah dulu nenek-nenek tak dulu hati-hati sekali. Ada cere-cere khusus, jadi tutupnya bagus. Jadi kalau berwudu memang tidak percikan-percikan airnya tidak jatuh di dalam kendi, dalam cereknya itu dijaga. Kalau air sedikit tidak boleh. Memang berapa ukurannya dokola? 2 kola ya. Jadi idza balagal mau kullataini lam yahmil habasan. Kalau air sampai 2 kola tidak kena najis, tidak bernajis. Berapa ukurannya 2 kola? 2 kola itu ya sekitar 270 liter. Ya kalau airnya banyak tidak mengapa. Misalnya kolamnya besar sampai 1.000 liter ya no perlu kero. Sah. Mandi janabah atau apa walu banu kero. Atau kita berwudu ya di atasnya boleh saja karena air banyak. Yang dimaksud di sini air sedikit. Sedikit itu dibawa 2 kola. Ya misalnya kalau drum minyak tanah itu ya saya kira tidak cukup 200 atau enggak mungkin 200. Belum bisa dikonyol-konyol itu kalau kita berwudu. Ya mandi janabah. Jadi kalau mandi janabah pakai ember ya duduk jangan berdiri karena kalau berdiri percikannya itu jatuh kembali ke ember. Tidak boleh, tidak sama mandi janabah itu. Ya. Jadi angkat-angkatlah embernya baru mandi di bawahnya. Ya. Yang ketiga air najis. Air najis itu adalah najis. Yang najis seperti darah, tai cicak. Ya. Kita anu dulu karena azan di biru, kita dengar azan dulu. Ya, di sini azan di sini di biru. Kita dengar dulu azan, jawab dulu azan. Sudah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Jadi saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi yang ketiga air najis. Air najis, air sedikit karena najis. Jadi air sedikit itu UCD itu ukurannya di bawah 270 liter. Jadi misalnya si panteng ya, atau di kolamnya kecil, airnya tidak cukup 270 liter karena najis, maka air itu najis, tidak bisa dipakai berwudu. Kecuali najis sedikit. Misalnya kolam dah, kata cicak, nah. Tapi CD ini cicak, masih dimaafkan. Tapi kalau terlalu puluh cicak ya, sudah najis itu. Ya itu air sedikit. Yang kedua air banyak, 270 liter, kena najis, tapi berubah warnanya. Atau baunya misalnya kolam. Misalnya di kolam renang. Airnya 1000 liter, tapi lama baru diganti. Berapa orang yang masuk di situ kencing semuanya. Itu mana aku masang ini, nah ini makan najis. Meskipun airnya banyak. Ya jadi tuh. Jadi air najis ada dua. Jadi air sedikit kena najis, maka itu otomatis najis. Yang kedua air banyak kena najis berubah warnanya, atau berubah baunya, atau berubah rasanya. Kena darah tapi kemerah-merahan itu air, maka najis. Atau baunya, kena apa sih namanya, bangkai, maka baunya, maka najis. Tapi kalau tidak berubah, misalnya airnya banyak 1000 liter, ada bangkai tapi tidak mempengaruhi itu, maka itu tidak najis. Ya, jadi saya kira demikian Anda. Jadi saya harapkan ikuti dengan serius. Jadi kesempatan Anda ini kita belajar, manfaatkan kesempatan. Jadi tidak mengapa dipanggil nenek tak, ibu tak, orang tua tak, ayah tak, kakak tak. Semakin banyak dengar, ya sekaligus mendampingi kita supaya jangan main-main. Ya, karena ilmu itu, apalagi kalau fikih ini kan paham. Ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita sempajang, kalau dia nasa sempajang, dia nasa jen. Iya, dia nasa we, dia nasa jenne. Kalau dia nasa jenne, dia nasa sempajangnya. Kalau dia nasa sempajangnya, berarti tian agama runtuh. Kalau tian agama runtuh, ya yang pertama diperiksa nanti dari kemudian salah. Ya, jadi kesempatan Anda. Yang saya sampaikan ini, iya, saya sampaikan dia di mahasiswa di IAIN itu. Ya, tapi tentu caranya berbeda, tentu. Tapi dasar-dasarnya itu juga. Ya, rukun wudhu yang kami ajarkan di pesantren itu juga rukun wudhu yang kami ajarkan di mahasiswa. Jadi kesempatan kita memanfaatkan ini, ya mudah-mudahan pandemi ini berakhir. Jadi saya harapkan Anda kita memperhatikan protokol kesehatan ini. Ya, jangan dulu keluar kalau tidak terlalu penting. Jadi jangan terlalu banyak main game. Habis waktu itu belajar mengaji kurang mengajar kan matiin roh. Terlalu banyak main game habis. Ya, gunakanlah masa mudamu sebelum tuamu, sempatmu sebelum sibukmu, sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, ya kayamu sebelum jatuh miskin. Jadi sekira demikian Anda, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat adanya. Jadi saya harapkan ikuti semua ya. Jadi luar biasa nih kalau kita ikuti maghrib isya dan subuh juga ya dengan ustaz yang berbeda. Jadi luar biasa ya kita dapatkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih kepada seluruh santri yang sempat hadir mengikuti pengajian pada malam hari ini. Besok insya Allah akan dilanjutkan dengan pengajian. Kalau subuh Pak Anca. Subuh tidak ada Ustaz. Tidak ada subuh dianukan subuh dia. Antara maghrib dan isya saja Ustaz. Oh, dianu dulu itu sementara. Iya Ustaz. Untuk iya. maghrib isya saja. Kalau pelajaran sekolahnya nanti bagaimana modelnya? Dari madrasah masing-masing Ustaz. Oh. Kalau anunya madrasah jadi. Tapi suara saya bisa didengar ini jelas ya?
jelas sekali Ustaz. Bisa jadi, kalau mau bertanya bagaimana? Ada yang mau bertanya? Bertanya nanti kalau Misalnya, ada yang misalnya, ngechat Ustaz di ya DM. misalnya ada personal-personal yang mau ditanyakan, misalnya makroba, ya. Jadi biar misalnya tidak, misalnya ya musim-musim kurban sekarang, bagaimana makroba, dagingnya itu berapa yang bisa diambil, berapa kilo ya, atau berapa orang bisa, apa bisa lebih dari 7, misalnya, misalnya hari ini, tahun ini istrinya, tahun depan, tahun lalu adalah anaknya, apa bisa begitu, atau bisa suaminya saja atas nama seperti itu. Ya, jadi bisa lewat lewat apa nih, bertanya lewat Zoom juga ya. Juga Ustaz. Iya, jadi demikian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.